Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini kami ingin menjelaskan materi hukum pidana lanjut tentang menyuruh melakukan atau downplager. Apa itu menyuruh, melakukan, atau downplager? Downplager ialah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Perbuatan dapat dikategorikan sebagai downplager jika melibatkan paling sedikit dari dua orang. Dengan demikian, ada dua pihak, yaitu pihak yang bertindak sebagai aktor intelektualis, yaitu orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana, dan pihak yang lainnya bertindak sebagai aktor materialis, yaitu orang yang melakukan tindak pidana atas suruhan aktor intelektualis. Sebab downplager adalah seseorang yang ingin melakukan tindak pidana, tetapi dia tidak melakukannya sendiri, melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan. Sesungguhnya yang benar-benar melakukan tindak pidana langsung adalah orang yang disuruh, tetapi yang bertanggung jawab adalah orang lain, yaitu orang yang menyuruh melakukan. Hal ini disebabkan karena orang yang disuruh melakukan secara hukum tidak bisa dipersalahkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dasar hukum yang mengatur downplager adalah KUHP lama pasal 55 ayat 1 angka 1 KUHP. Ayat 1 yang berbunyi, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan melakukan perbuatan. Angka 1 mengatur tentang yang menyuruh melakukan. Lalu KUHP baru pasal 20 huruf B yang berbunyi melakukan tindak pidana dengan perantaraan alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Huruf B mengatur tentang pelaku yang melakukan tindak pidana dengan perantaraan alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ini dikenal sebagai downplager, yaitu pelaku tidak melaksanakan perbuatan secara langsung tetapi menggunakan orang lain sebagai alat. Bagian ketiga, perbandingan isi norma KUHP WVS dan KUHP baru. Perbandingan itu ada 5. Yang pertama tuh yaitu penyebutan menyuruh melakukan melalui orang lain. Yang kedua, sistematik digabung dengan plager, mode plager with locker lebih terstruktur dalam bab peran pidana. Yang ketiga, fokus pertanggungjawaban tidak jelaskan eksplisit karakter perantara, lebih jelas bahwa perantara dapat berupa orang yang tidak mampu bertanggung jawab. Yang keempat, tujuan pembaruan mengadopsi istilah Belanda. Dan yang terakhir, menegaskan model konstruksi pertanggungjawaban modern dan memperjelas unsur kesalahan. Lanjut ke bagian keempat, syarat downplager. Yang pertama ada pelaku utama downplager, orang yang memiliki kehendak mengendalikan keadaan dan menginstruksikan perbuatan. Yang kedua ada orang lain sebagai perantara atau alat. A. Alat yang dipakai adalah manusia. B. Alat yang dipakai berbuat. C. Alat melakukan apa yang disuruh. D. Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan hal-hal yang menyebabkan alat atau pembuat material tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah A. Bila ia tidak sempurna pertumbuhan jiwanya, pasal 44. B. Bila ia berbuat karena daya paksa, pasal 48. C. Bila ia berbuat karena perintah jabatan yang tidak sah, pasal 51 ayat 2. D. Bila ia sesat atau keliru mengenai salah satu unsur delik. E. Bila ia tidak mempunyai maksud seperti yang disyaratkan untuk kejahatan yang bersangkutan. 3. Kehendak ada para orang yang menyuruh. Yang keempat, yang menyuruh dapat dipertanggungjawabkan. Bagian 5, contoh penerapan downplager. Contohnya itu ada 2. Jadi yang pertama itu memanfaatkan anak di bawah umur. Contohnya tuh seperti seseorang menyuruh anak 12 tahun untuk mencuri barang di toko. Anak tidak dapat dipidana, belum cukup umur. Yang dipidana orang yang menyuruh atau downplager. Contoh kedua, memerintahkan orang tidak tahu. Atasan memerintahkan staf untuk mengirimkan dokumen palsu yang staf kira benar. Staf tidak memiliki mens rea, tidak dapat dipidana. Sampailah kita pada bagian ke-6, yaitu kesimpulan. Menyuruh melakukan atau downplager merupakan salah satu bentuk penyertaan yang di dalamnya jelas terdapat seseorang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana dan orang lain yang disuruh melakukan perbuatan pidana tersebut.
Dalam Don Plager terdapat dua ciri penting yang membedakannya dengan bentuk-bentuk penyertaan lainnya. Pertama, melibatkan minimal dua orang, di mana satu pihak bertindak sebagai aktor intelektualis, yaitu orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana, dan pihak yang lainnya bertindak sebagai aktor materialis, yaitu orang yang melakukan tindak pidana atas suruhan aktor intelektualis. Kedua, secara yuridis, aktor materialis adalah orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindak pidana yang dilakukan, karena dalam dirinya terdapat hal-hal yang merupakan alasan pemaaf.